Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Nabdi Permana dengan NIM 25010200026. Saya dari Fakultas FTID. Saya mengambil jurusan informatika. Jadi di sini saya ingin memaparkan tugas UTS dasar-dasar pemrograman. Yang pertama itu ada algoritma sistem pemesanan kamar hotel menggunakan mesin mandiri. Yang pertama ada mulai. Yang kedua, pelanggan memilih tipe kamar yang diinginkan. Yang ketiga, sistem memeriksa ketersediaan kamar berdasarkan tipe yang dipilih. Yang keempat ada apakah kamar tersedia? Jika ya, lanjutkan ke langkah nomor 7. Jika tidak, lanjutkan ke langkah nomor 5. Nomor 5, sistem menampilkan pilihan. Ganti tipe kamar atau batalkan pemesanan. Nomor 6, apakah pelanggan ingin mengganti tipe kamar? Jika ya, kembali ke langkah nomor 2. Jika tidak, maka proses berakhir atau selesai. Jadi kalau tidak itu dia berakhir langsung. Nomor 7, sistem menampilkan total biaya kamar yang dipilih. Nomor 8, pelanggan melakukan pembayaran sesuai total biaya. Yang ke-9, cek apakah pembayaran cukup. Jika ya, lanjut ke langkah nomor 10. Jika tidak cukup, kembali ke langkah nomor 8, yaitu memasukkan pembayaran lagi. Nomor 10, sistem mencetak struk dan mengonfirmasi pemesanan dan selesai. Lanjut, yang kedua, sini saya membuat flowchart sistem pemesanan kamar hotel menggunakan mesin mandiri. Yang pertama ada mulai. Lalu sini yang kedua ada tampilkan tipe kamar. Yang ketiga ada pelanggan memilih tipe kamar. Yang keempat, periksa ketersediaan kamar. Yang kelima, ada apakah kamar tersedia. Di sini jika kamar tersedia, jika ya, tampilkan ke total biaya. Jika tidak, tampilkan pilihan ganti tipe kamar atau batal. Lanjut, apakah pelanggan mengganti tipe kamar? Jika dia membatalkan, bisa langsung selesai. Jika dia ingin mengganti tipe kamar, bisa langsung ke bentuk ketiga ini, yaitu pelanggan memilih tipe kamar. Lanjut, tampilkan total biaya. Jika tadi ya ini, apakah kamar tersedia, dia langsung ke sini. Jika dia tidak, dia tampilkan pilih ganti tipe kamar atau batal gitu. Lanjut, pelanggan melakukan pembayaran. Selanjutnya ada cek apakah pembayaran cukup. Jika tidak cukup, dia tadi kembali lagi ke atas karena tidak mencukupi biaya. Dan jika dia mencukupi, cek struk dan konfirmasi pemesanan dan selesai. Baik, dilanjutkan dengan G-code untuk menghitung total skor akhir. Yang judul pertama, program hitung skor akhir. Lalu mulai, deklarasi, skor tugas, skor ujian, skor kehadiran, itu real. Skor akhir juga real. Lalu input data skor tugas. Selama skor tugas kurang dari 0 atau skor tugas lebih dari 100, lakukan tampilkan nilai tidak valid. Masukkan ulang skor tugas 0 sampai 100. Lalu input skor tugas. Lalu yang kedua ada input skor ujian. Selama skor ujian kurang dari 0 juga atau skor ujian lebih dari 100, lakukan tampilan nilai tidak valid. Lalu masukkan ulang skor ujian 0 sampai 100. Lalu input skor ujian. Lalu ada input skor kehadiran. Selama skor kehadiran
kurang dari 0 atau skor kehadiran lebih dari 100, lakukan tampilkan nilai tidak valid. Masukkan ulang skor kehadiran 0 sampai 100. Lalu input skor kehadiran. Lalu ada proses penghitungan dengan bobot skor akhir, skor tugas 0,4 tambah skor ujian 0,5 tambah skor kehadiran 0,1. Tampilkan skor akhir. Jika skor akhir lebih dari 60, maka tampilkan keterangan lulus. Jika tidak, tampilkan keterangan tidak lulus. Jadi selesai, segitu saja. Oke. Baik, dilanjutkan dengan scratch saya, yaitu saya membuat game sederhana, yaitu game menangkap buah yang jatuh dari langit. Ya itulah kira-kira ya. Biasa dari keranjang itu saya menggunakan kode when dari awalan, lalu menggunakan set itu men-setting skor. Jika ini tidak ada skor ini, set skor ini, kemungkinan setelah kalian main tuh skornya tetap segini. Misalnya ini, kalian main, terus kalian berhenti main, terus kalian start lagi, kemungkinan ini tetap ya. Jadi skor pisang 5, skor jeruk 2. Jadi kalau nggak ada ini, jadi tetap. Jika ada ini, skor kalian akan balik lagi ke 0. Gitu, teman-teman. Lanjut ke forever, saya menggunakan satu saja. Lalu ada if-nya saya menggunakan 2 ya. Change x by 20 ini adalah pergerakan dari keranjang ini. Jika tidak isi min, berarti dia ke kanan x nya. Kalau ini isi min, berarti x nya ke kiri karena dia min ya. Kalau plus, kanan. Lalu banana, pisang. Sini saya menggunakan when dan go to random position, berarti dia jatuhnya itu tidak terus di situ-situ aja, jadi dia acak random. Lanjut ke forever, saya menggunakan 1. Change nya ini saya min 10 ya. Lalu go to random position, dia itu random jatuhnya di mana ya. Lalu set to 190, itu aja satu ya. Pisangnya jadi peraturan ya, nggak peraturan jatuhnya, diacak-acak gitu ya. Nah, ini saya menambahkan sound sedikit ya, satu aja. Kalau kena itu dia bunyi. Lalu jeruk juga sama, jeruknya semua sama, cuma dia beda ini aja, beda nama aja. Baik, segitu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Om Santi Om.